Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan B3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Reswanto Juri, salah satu guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 261 Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 Jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210001252669. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 261 Halmahera Selatan pada kelas 6 dengan materi iman kepada qada dan qadar dengan model pembelajaran Problem Basic Learning atau PBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi ini? Baik. Alhamdulillah, Pak Guru merasa bahagia ketika mendengar kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ketika kondisi badan kita sehat, ini memudahkan kita untuk semangat belajar, semangat memahami ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Amin. Anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mari kita rapikan tempat duduk kita. Kalau masih ada sampah atau ada posisi tempat duduk yang tidak rapi, silakan. Baik, sebelum kita mulai, Pak Guru minta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Silakan ketua kelas maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak semua, Bapak akan memeriksa kehadiran kita semua. Apakah ada salah satu di antara teman-teman kita yang tidak masuk kelas hari ini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua? Alhamdulillah, kalau hari ini semua hadir, berarti kita akan rasa cinta kita terhadap negeri kita yang tercinta ini, negara Republik Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan berdiri dulu. Dari pandu ibu
Anak-anak semua, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan bisa menambah rasa nasionalisme kita, menambah rasa cinta kita terhadap negeri yang kita cintai ini, negeri Kesatuan Republik Indonesia. Baik, anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Bapak ingin memberi satu pertanyaan yang barangkali pertanyaan ini satu di antara kita sudah pernah mendengar atau bisa menjawab. Ya. Apakah kalian pernah mendengar istilah kodok dan kodar? Pernah. Kalau pernah, Bapak ingin bertanya apa definisi atau penjelasan dari kodok dan kodar? Dimulai dari siapa yang mau jawab? Silakan, ketua kelas jawab. Apa itu kodok dan kodar? Qadar adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan secara pasti. Sedangkan qadar adalah ukuran atau takdir yang Allah tetapkan terhadap setiap makhluk, termasuk rezeki, umur, dan peristiwa hidup. Baik, luar biasa. Benar apa yang dijawab oleh ketua kelas tentang penjelasan arti kodok dan kodar tadi. Nah, anak-anak semua, pelajaran kita hari ini kita akan mempelajari rukun iman atau iman kepada kodok dan kodar. Tujuan dari pembelajaran kita ini ada 3. Yang pertama, kalian nanti akan bisa memilah atau memahami dalil nakli terkait kodok dan kodar, baik itu dalil dari ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalian bisa memberi contoh tentang kodok dan kodar Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita lihat di sekitar kehidupan kita atau lingkungan hidup kita. Dan yang ketiga, kalian bisa menjelaskan dengan benar apa itu atau penjelasan dari definisi kodok dan kodar. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita tentang kodok dan kodar, anak-anak silahkan perhatikan ke depan. Kita lihat video penjelasan tentang kodok dan kodar ini. Refleksi diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang. Ada yang mempunyai kulit putih, coklat, hitam, berambut lurus, atau keriting. Ada yang dari status terpandang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit, dan ada teman yang jago matematika atau pintar menggambar. Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian. Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain, atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap kodok dan kodar Allah. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa perbedaan kodok dan kodar? Berikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kodok secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti kodok secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun arti kodar secara bahasa adalah kepastian, hukuman, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti kodar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, kodar dan kodar Allah seperti dua sisi mata
Video yang kita tonton tadi menjelaskan tentang pengertian qada dan qadar, sekaligus memberi contoh nyata kepada kita tentang apa itu qada dan qadar di sekitar kehidupan kita. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa yang disebut dengan qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk ciptaan Allah, termasuk kita sebagai manusia. Jadi tadi diberi contoh bahwa kita manusia terlahir memiliki begitu banyak perbedaan. Ada yang dilahirkan hidup kemudian menjadi orang kaya, sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada juga anak-anak kita menemui orang yang lahir dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tapi sepintas dari pandangan mata kita, mereka orang yang memiliki kekurangan. Seperti mereka lahir dalam keadaan cacat, ada yang matanya buta, ada yang tangannya cacat, ya. Semua ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan jauh sebelum kita lahir dan sebelum kita ada. Nah, inilah yang disebut dengan qada. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluk Allah ini, tapi bergantung bagaimana usaha kita. Contohnya Rama, ya. Rama ini dia pengen memperoleh juara 1 ketika semester atau ulangan kelas. Karena Rama ingin meraih prestasi sebagai peringkat 1, maka Rama terus berusaha belajar dengan sebaik mungkin. Ketika hasil diumumkan, ternyata Rama menjadi terbaik 1 di kelas ini. Nah, pertanyaannya, anak-anak semua, kenapa Rama tadi bisa memperoleh juara 1? Ada yang tahu? Karena dia berusaha belajar. Ya. Atau contohnya Purwanto, dia bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Nah, karena dia berkeinginan menjadi orang kaya, semasa hidupnya Purwanto rajin menabung. Di kemudian hari, ternyata Purwanto menjadi orang yang kaya. Kenapa tadi Purwanto bisa menjadi kaya raya? Karena dia menabung. Ketika Purwanto atau Rama ditetapkan sebagai juara 1 di kelas atau menjadi orang kaya, semua bergantung dengan usaha mereka. Inilah yang disebut dengan qada. Kalau qada tidak bisa dirubah, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi kalau qadar Allah bisa dirubah sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Baik, anak-anak semua, kita setelah ini kita akan kerja secara berkelompok. Nah, ini tempat duduk ini kita sudah jadikan sebagai tempat kelompok, ya. Kita belajar secara berkelompok. Ini jadi kelompok 1, ini bisa jadi kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Ya. Masing-masing kelompok Bapak akan berikan lembar kerja atau tugas secara kelompok. Nanti anak-anak silahkan dikerjakan setiap lembar kerja masing-masing. Ini untuk kelompok 4, ya. Kemudian ini kelompok 3. Ini untuk kelompok 2. Kemudian ini untuk kelompok 1, ya. Silakan anak-anak dilihat lembar kerjanya. Kalau ada yang belum jelas, boleh angkat tangan. Nanti Bapak akan berkeliling menjawab atau melihat apa yang sulit untuk dikerjakan oleh anak-anak. Silakan mulai bekerja kelompok, ya. Bapak ingatkan bahwa kalau kerja kelompok itu berarti kerja bersama-sama, ya. Bukan dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Kerja sama itu adalah hal yang penting. Silakan berdiskusi. Kalau mejanya terlalu jauh, silakan boleh merapat, ya. Boleh dirapatkan. Bapak beri waktu 15 menit, ya.
15 menit untuk mengerjakan lembar kerjanya masing-masing. Jangan lupa ditulis nama dan anggota kelompoknya. Ya. Silakan berdiskusi. Kalau ada kesulitan, silakan angkat tangan, nanti Bapak datang ke kelompok. Dikerjakan bersama. Ini kelompok 4 ya? Kayak kelompok 3 ya? Kelompok 3. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan? Ya. Jangan lupa ditulis anggota kelompoknya nanti. Ada yang sudah selesai? Belum. Baik, selesaikan. Waktu kita tersisa 5 menit lagi. Sudah selesai? Baik, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah? Ya, nama kelompoknya ditulis, kemudian anggota kelompoknya juga ditulis. Ya, kelompok 1 anggotanya nama-namanya ditulis, 2, 3, dan kelompok 4 juga sama. Baik, anak-anak, waktu kita habis. Silakan dirapikan kembali posisi duduknya. Baik, anak-anak semuanya, kita akan mendengarkan satu persatu
presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok, ya. Untuk diskusi atau untuk presentasi, Bapak akan menunjuk secara acak mana kelompok yang Bapak tunjuk, maka dia akan melakukan presentasi terlebih dahulu dari hasil diskusi kelompoknya. Siap? Siap. Baik. Bapak persilahkan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan juru bicaranya siapa yang akan membaca perwakilan kelompok 3 siapa? Oke. Silakan kelompok 3 untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, saudara Fatin ya. Silakan berdiri ya. Yang lain dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil kelompok kami. Ya, silakan. Pertanyaan, apa saja sikap yang seharusnya dimiliki seorang muslim dalam menghadapi takdir Allah? Jawaban, seorang muslim seharusnya memiliki sikap ikhlas, sabar, dan terhadap takdir Allah, serta bersyukur atas nikmatnya dan melakukan tawakal. Baik, selanjutnya. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita jika gagal dalam ujian, mengalami sakit, dan mendapat kesuksesan? Jawabannya, sikap terbaik seorang muslim apabila mengalami kegagalan ujian, sakit, dan kesuksesan adalah menerima dengan ikhlas, bersabar, bertawakal, bersyukur, serta selalu berusaha dengan maksimal dan berdoa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Ya. Jelaskan manfaat memiliki sikap sabar, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban ketiga, sikap sabar, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari membantu seseorang mencapai ketenangan jiwa, meningkatkan keyakinan dan keimanan, serta memperkuat kemampuan mengatasi masalah. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satu pertanyaan yang dijawab oleh kelompok 3, bagaimana kita menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Anak-anak semua, sikap terbaik kita sebagai seorang muslim menghadapi takdir Allah dalam kehidupan kita, dalam kondisi kehidupan apapun, kita harus belajar ikhlas. Kita menerima dengan ikhlas ketetapan, ketentuan yang telah Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Kalau kita dalam keadaan sulit, kita bersabar. Kalau kita diberikan kesuksesan, diberikan kenikmatan, maka kita harus bersyukur. Baik, selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, satu orang yang mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan 1. 3 contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar adalah: jawaban, berusaha semaksimal mungkin sambil berdoa dan berserah di tawakal. 2. Sabar dan bersyukur atas segala nikmat dan cobaan. 3. Memiliki sifat optimis dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pertanyaan kedua, kita tidak boleh menyalahkan takdir. Jawaban, karena itu menunjukkan ketidakrelaan dan kelemahan iman, serta bisa membuka pintu setan dan meragukan ketetapan Allah. Pertanyaan 3, hikmat beriman kepada qadar dan qadar adalah: jawaban,
ketentraman hati karena seseorang akan bersabar, tawakal dan ridho dalam menghadapi musibah serta tidak sombong saat mendapat keberhasilan karena yakin semuanya dari Allah. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, anak-anak semua, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Salah satu pertanyaan untuk kelompok 2 tadi adalah apakah boleh dalam kehidupan kita ini kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya tidak, boleh. Kita terlahir hidup dalam kondisi apapun, kewajiban kita menerima dengan ikhlas, bersabar dan bertawakal. Kita tidak dianjurkan, tidak dibolehkan untuk menyalahkan diri kita atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita dengarkan presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sukran, biasa dipanggil. Saya mewakili kelompok 1 untuk membacakan diskusi kami. Pertanyaan: jelaskan perbedaan kada dan kadar dengan kata-kata kalian sendiri. Kada adalah perwujudan atau realisasi dari ketepatan tersebut, yaitu ukuran atau takdir yang terjadi dalam kehidupan individu dan biasa diupayakan untuk diubah melalui ikhtiar dan doa. Kada adalah ketepatan dan keputusan Allah yang bersifat umum dan mutlak, seperti rencananya sejak zaman azali. Sedangkan nomor 2, sebutkan salah satu surat dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kada dan kadar. Ya. Qiyas Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nomor 3, pertanyaan: mengapa seorang muslim wajib beriman kepada kada dan kadar? Jawaban: orang Islam wajib beriman kepada kada dan kadar karena merupakan ukuran iman yang keamanan. Keenam. Baik, sudah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya, kelompok 2 dan sekarang kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Satu di antara pertanyaannya tadi adalah apa yang membedakan atau perbedaan antara qadha dan qadar, ya. Tadi Pak Guru sudah sampaikan, qadha itu ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Seperti umur kita, kapan kita akan meninggal, itu sudah tidak bisa diubah. Itu merupakan qadha. Sedangkan qadar adalah sesuatu yang diperoleh manusia dalam kehidupannya, bergantung bagaimana usaha yang dia lakukan. Salah satu dalil yang menyebutkan tentang qadha dan qadar yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi adalah Quran surat Al-Quran. Ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Samsudin. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Pertanyaan 1. Buatlah 3 contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan iman kepada qadha dan qadar. Jawaban: 3 contoh perilaku sehari-hari yang
hati dan ketentraman hati, karena seorang akan bersabar, tawakal dan ridho dalam menghadapi musibah, serta tidak sombong saat mendapat keberhasilan, karena yakin semuanya dari Allah. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 menyampaikan hasil presentasi terakhir dari kelompok-kelompok kita. Satu di antara pertanyaan yang dijawab oleh kelompok 4 tadi, anak-anak semua, satu di antaranya adalah ketika kita beriman terhadap qada dan qadar dalam kehidupan kita, maka keimanan itu akan membawa ketentraman dalam kita menjalani hidup. Ya. Orang yang tidak menerima takdir atau qada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ketentraman hidup. Ya. Dia susah, dia mengeluh, dia diberi nikmat, dia lupa bersyukur kepada Allah. Sedangkan orang yang mengimani qada dan qadar Allah, kalau dia sulit, dia dalam keadaan sempit, dia akan tetap bersabar, ikhlas, bertawakal kepada Allah. Sedangkan ketika diberi nikmat, diberi kesuksesan dalam hidup, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, anak-anak semua, presentasi dari hasil diskusinya, Bapak sangat bangga melihat hasil diskusi yang anak-anak presentasikan tadi. Untuk selanjutnya, anak-anak semua, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3. Baik, anak-anak semua, kita sudah menjalani kegiatan belajar dari awal sampai dengan kegiatan menjelang terakhir. Untuk selanjutnya, Bapak ingin memberi satu pertanyaan, ya, kepada satu di antara teman-teman semua. Pertanyaannya, kenapa setiap muslim wajib beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Rukmi. Karena iman kepada qada dan qadar adalah salah satu rukun iman. Dengan beriman, seseorang muslim percaya bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana dalam mengatur semua hal yang terjadi di alam semesta. Luar biasa. Ya, beri tepuk tangan. Jadi kenapa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait qada dan qadar ini? Salah satunya tadi agar kita mengimani dan meyakini bahwa dalam kehidupan ini Allah memberi ketetapan apapun kepada makhluk hidup di dunia ini melalui kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak semua, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Bapak ingin bertanya, apakah ada yang merasa kesulitan tadi ketika menjawab soal yang Bapak bagikan? Tidak. Baik, alhamdulillah kalau kemudian anak-anak tidak ada yang merasa kesulitan. Bapak berharap pelajaran di pagi ini bisa dipahami dengan baik sehingga kelak di kemudian hari akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Di pertemuan yang akan datang, kita akan masih membahas tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di sub pembahasan yang lain. Baik, kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas pimpin doa sehabis belajar. Teman-teman, sebelum kita pulang dan kita berdoa. Doa mulai.
warahmatullahi wabarakatuh.